Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Lalu air bisa dibagi menjadi 4 macam. Ini bi'tibari wasfihi. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama, tahirun fi nafsihi. Tahirun fi nafsihi. Mutahhirun li ghairihi. Sawa'un kana li raf'i hadatsin au izalati najisin fi thawbin au badanin au makanin. Ini yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Arti suci kalau mengenai pakaian seseorang atau badan seseorang maka tidak perlu dihilangkan dan sah untuk sholat. Mutahhirun mensucikan artinya mensucikan yang lainnya, baik itu mensucikan hadas ataupun najis. Najis di pakaian, di badan atau di tempat. Wa huwal ma'ul mutlaq, itu yang dinamakan dengan air mutlak. Al-mutlaqu 'anil quyudil lazimati. Al-mutlaqu 'anil quyudil lazimati. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Wa huwa ma'ul mutlaq. Apa arti kata mutlak? Apa arti kata mutlak? Atlaqahu, ma mana atlaqahu? Masaktu sayda thumma atlaqtuhu. Ma mana atlaqtuhu? Melepas. Mutlak berarti apa artinya? Dilepas, tidak diikat. Jadi arti mutlak adalah al-mutlaqu 'anil quyudil lazimah. Quyudul lazimah artinya qaid yang tidak terpisahkan. Qaid yang tidak terpisahkan. Contohnya al-quyud qaidan. Al-mutlaq 'anil quyudi lazimah. Kalau al-mutlaq 'anil quyudi lazimah, maka yang dinamakan air suci dan mensucikan itu la yuqayyad aslan, tidak diikat sama sekali, dinamakan air begitu saja. Au yuqayyadu biqaidin ghairi lazimin, atau diikat dengan ikatan yang tidak lazim. Ikat itu artinya dikasih embel-embel tapi tidak harus. Contohnya ma'un nahri, air, diikat statusnya diambil dari mana? Sungai. Itu namanya qaid ghairu lazim. Artinya qaid ghairu lazim apa? Itu kalau air yang antum ambil dari sungai atau dari sumur, itu kalau sekedar kamu katakan air begitu saja, itu orang tidak mempermasalahkan. Artinya ada nahar, tidak ada nahar, bisa dikatakan sebagai apa? Namanya qaidun munfak atau ghairu lazim.
Beda halnya kalau quyudul lazimah. Quyudul lazimah contohnya apa? Ma'ul burtukol. Ma'ul burtukol. Kalau orang minta air, antum ambilkan perasan jeruk. Akan dia permasalahkan apa tidak? Dia mintanya apa? Air. Oh, berarti kalau air maksudnya mau dimaksudkan adalah air perasan jeruk, mau tidak mau harus dikatakan sebagai apa? Ma'ul burtukol. Atau dinamakan lainnya asir ataupun apa? Ma'ul burtukol, ma'ul bitih, yang seperti ini namanya qaidun apa? Lazim. Artinya tidak bisa kamu lepas dari kata burtukol ini. Kalau kamu lepas dari kata burtukol, orang akan salah kira, salah sangka. Oh, saya pengennya air putih, kenapa didatangkan sirup atau jus? Ini namanya qaidul lazim. Nah, itu. Beda sama air sumur. Air sumur kalau sudah kamu ambil, kamu masukkan ke kulkas, lalu ada orang minta air, kamu kasihkan, sudah gak tanya lagi, ini air apa? Dia sudah melihat wujudnya air. Nah, yang qaid seperti itu namanya qaid munfak atau ghairul lazim. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wa huwal ma'ul mutlaq wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yang masih alami dari tempat asalnya. Itu namanya air mutlak. Yang masih sesuai dengan wujud aslinya. Itu namanya air mutlak. Yang kedua, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruhun ay makruhun isti'maluhu, makruh untuk digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari, musyammas. Taib, air musyammas lahu syurut. Surutu karahiyatil ma'il musyammas. Syarat dimakruhkannya air musyammas. Baik. Syarat dimakruhkannya air musyammas. Yang pertama, ayyata'athara bihararati syams. Panasnya karena terik matahari. Yang kedua, ayyusta'mala fi halil hararati, makainya pas airnya masih kondisinya panas. Berbeda kalau sudah didinginkan, berarti tidak makruh lagi. Yang kedua, ayyusta'mala fil badani, makainya di anggota badan. Berbeda kalau untuk nyuci. Yang keempat, ayyakuna tashmisu fi ina'in muntabi'in ghairi dhahabi wal fiddah. Pemanasannya di bejana logam yang ditempa, maksudnya bejana logam gitu saja, selain yang terbuat dari emas dan perak. Kalau terbuat dari emas dan perak, airnya tidak menjadi air musyammas meskipun pemakaiannya berdosa karena haram hukumnya. Fi zamanin har, memanaskannya di musim panas. Fi kutrin har, di daerah yang panas. Daerahnya daerah tidak panas, atau di daerah panas tapi di musim dingin, maka tidak menjadi air musyammas. Yang ketujuh, alla yata'ayyan. Alla yata'ayyan maksudnya apa? Ada yang lainnya. Ada yang lainnya, tidak harus menggunakan air musyammas. Berbeda kalau tidak ada air lain kecuali air musyammas, maka wajib, bukan makruh, tapi hukumnya apa? Wajib memakai air musyammas. Yang kedelapan, alla yatahaqqaqa dararuhu, tidak dipastikan kemadaratannya. Kalau dipastikan kemadaratannya, hukumnya bukan hanya makruh tapi apa? Haram. Hadhihi tsamaniyah syurut al-ma'il musyammas.
Nah, ini air musyammas. Jadi kalau air musyammas, dari namanya saja musyammas berarti dipanaskan menggunakan terik matahari. Nah, ini syarat yang pertama. Memakainya pun pas dalam kondisi panas. Kalau dalam kondisi dingin tidak makruh. Taib. Terus bejananya pun bejana yang terbuat dari apa itu? Tembaga. Selain emas dan perak. Berarti kalau tembikar terbuat dari tanah atau plastik atau dari bejana, dari logam tapi logamnya berupa emas dan perak, maka airnya tidak menjadi air musyammas. Meskipun memakai bejana emas dan perak itu sendiri hukumnya apa? Haram. Yang kita bahas status airnya, bukan hukum memakainya. Pemakaiannya juga di anggota badan, berbeda kalau di selain anggota badan, terus di waktu panas, di tempat yang panas, terus alla yata'ayyan, kalau tidak ada yang lainnya berarti bukan makruh tapi wajib menggunakan air musyammas. Yang terakhir alla yatahaqqaq dararuhu, tidak dipastikan akan mengakibatkan kemadharatan, kalau dipastikan maka hukumnya haram. Ada yang menambahkan dipakaikan di tubuh manusia, berbeda kalau tubuh binatang maka tidak masalah, kecuali binatang yang bisa menjadi albino seperti kuda maka hukumnya juga dimakruhkan. Hadza huwa ma'un tahirun mutahhirun makruh. La antum tambahkan wa huwal ma'ul musyammas wa mithluhu fil karahati wa mithluhu fil karahati wa misluhu fil karahati, yang sama-sama apa? Makruh. Satu, syadidul hararah, air yang sangat panas, atau syadidul burudah, sangat dingin, atau miyahu ardin makdubin alaiha. Nah, ini kalau ini ilahnya karena li adamil isbaq, atau lid darari. Air yang dimakruhkan adalah air yang sangat panas atau sangat dingin. Kenapa dimakruhkan? Alasannya ada dua. Pertama, di adamil isbaq, khawatir nanti tidak merata karena saking panasnya atau saking dinginnya, atau li khaufid darar, khawatir nanti membahayakan, maka hukumnya makruh. Juga yang hukumnya makruh lagi adalah air ya daerah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Abaru Tsamud, sumur-sumur yang di tempatnya kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut dan lain sebagainya. Itu juga makruh. Nah, kalau yang ketiga ini ada nasnya. Ada nas hadisnya. Tayyib. Yang kedua, sudah belum antum tulis? Tahirun ghairu mutahhirin, suci tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, suci tapi tidak mensucikan. Arti suci berarti tidak najis. Arti tidak mensucikan tidak bisa digunakan untuk wudu, mandi besar atau menghilangkan najis. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, al-ma'ul musta'malu fi fardit taharati. Al-ma'ul musta'malu fi fardit taharati. Air bekas dipakai untuk suatu taharah yang harus. Suatu taharah yang hukumnya harus.
Al-ma'ul musta'malu fi fardhit taharati, air bekas digunakan untuk taharah yang harus. Artinya taharah yang harus berbeda kalau taharah yang tidak harus seperti sunnah atau apa, maka itu tidak disyaratkan. Lah air musta'mal ini ada syarat-syaratnya. Syurutul musta'mal, syarat air musta'mal. Kapan suatu air dikatakan sebagai air musta'mal meskipun suci tapi tidak mensucikan? Yang pertama, ayakuna qalilan. Syurutu ma'il musta'mal. Satu, ayyakuna qalilan. Yang kedua, ayyusta'mal fi fardhit taharati. Yang ketiga, ayyan fasila anil udwi. Yang keempat, an la yanwiya ightiraf. Baik. Syarat air dikatakan air musta'mal itu yang pertama, ayakuna qalilan, sedikit. Sedikit di sini berapa berarti? Dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Dunal kullataini. Dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Yang kedua, ayyusta'mala fi fardhit taharati, dipakai pada toharoh yang harus, bekas dari bersuci yang hukumnya harus. Kenapa saya tidak mengatakan wajib? Karena nanti air bekas mandinya seorang istri yang kitabiah, kamu punya istri orang Yahudiyah atau orang Nasraniyah, habis haid lalu mandi besar, itu kan nggak bisa dikatakan wajib mandi besar, tapi harus mandi besar. Airnya statusnya air apa, musta'mal. Makanya fi fardhi taharati, maksudnya fardhi taharati mala budda minhu, mala budda minha, harus. Meskipun bukan fardu yang artinya mayusabu ala fi'lihi wa aqabu ala tarkihi. Yang ketiga, ayyan fasila anil udwi. Anil udwi, air tersebut sudah terpisah dari anggota badan. Kalau antum basuh tangan, selama air ini masih beredar di tangan, maka statusnya belum bisa dikatakan air apa? Musta'mal, sentuh. Yang keempat, alayan wal ightiraf, tidak meniatkan ightiraf. Apa artinya ightiraf? Menciduk, tidak meniatkan menciduk. Tapi kalau meniatkan menciduk, maka airnya tidak menjadi air musta'mal. Jadi kalau kamu wudhu pakai apa itu? Gayung, syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua memenuhi. Syarat yang ketiga kalau sudah terlepas dari anggota badan juga memenuhi. Tinggal syarat yang keempat. Kalau kamu pas ngambil airnya tuh niatnya bersuci, oke, langsung air yang ada di
gayung itu menjadi air apa? Musta'mal. Kalau kamu niatnya cuma sekedar niat ngambil air, maka meskipun airnya sedikit, maka tidak bisa dikatakan sebagai air apa? Musta'mal. Itu yang dimaksud niatul iktiraf. Jadi setelah kamu melakukan membasuh muka, air untuk membasuh muka, lalu kamu celupkan, maka dilihat nawal iktiraf apa tidak. Kalau niat ngambil air, maka sudah tidak menjadi air musta'mal. Tapi kalau niatnya bersuci, maka menjadi air musta'mal. Meskipun syarat yang keempat ini oleh beberapa ulama, hatta ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan ini berat. Imam Ghazali mengatakan tidak disyaratkan yang keempat itu. Sudahlah, meskipun kamu ngambilnya itu nanti tidak pakai niatul iktiraf, itu sudah dianggap tidak apa-apa. Ya. Ini yang pertama, air musta'mal. Yang kedua, al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah. Al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima khalatahu minat tahirat. Yang berubah. Al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima khalatahu minat tahirat. Jenis air suci tapi tidak mensucikan yang kedua adalah al-mutaghayyiru ahadu awsafihi, al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bima khalatahu minat tahirati. Tambahkan lagi tagni anha alma atau yastagni anhu alma. Yastagni anhul ma. Jadi ini tadi ditambahkan beberapa quyut ya. Al-mutaghayyiru ini qaid yang pertama. Bima khalatahu ini qaid yang kedua. Minat tahirat qaid yang ketiga. Wa yastagni anhul ma qaid yang keempat. Al-mutaghayyiru syarat yang pertama. Al-mutaghayyiru ahadu awsafihi taghayyuran katsiran. Taghayyuran katsiran. Syarat yang pertama sebagaimana disebutkan dalam kitab, al-mutaghayyiru ahadu awsafihi taghayyuran katsiran. Perubahannya harus perubahan yang terlihat. Taghayyuran katsiran. Apa taghayyuran katsiran itu? Bihaitsu yaslubu ismal ma. Sudah menghilangkan nama air, menggantinya dengan nama yang lainnya. Itu namanya taghayyuran katsiran. Sekedar bau sedikit saja, bau sabun sedikit, bau sampo sedikit, bau rinso sedikit, bau minyak wangi sedikit, maka tidak masuk kategori ini. Karena taghayyurnya harus taghayyuran apa ini? Katsiran atau fahishan. Yang kedua, berubahnya bima khalatahu. Khalatahu diambil dari kata apa ini? Mukhalatatun. Berarti yang merubah sifat air tersebut harus sesuatu yang al-mukhalitu. Al-mukhalitu. Apa itu mukhalit? Ma huwal mukhalit wa ma huwal mujawir. Tahu mukhalit otomatis tahu mujawir. Tahu mujawir otomatis tahu mukhalit. Sayangnya antum dua-duanya enggak tahu.
Al-mukhalid artinya ma la yumkinu fasluhu. Antum. Fasluhu anil ma, atau ma la yata mayazu fi ra'yil ain. Ma la yumkinu fasluhu yang tidak mungkin fasluhu dipisahkan dari air, namanya mukhalid. Atau ma la yatamayyazu fi ra'yil ain, yang tidak bisa dibedakan secara pandangan mata. Contohnya asir, mislu asir. Kalau air sudah dicampur dengan asir, maka untuk kamu pisahkan lagi, diambil asirnya dari air tersebut tidak bisa. Untuk kamu pisahkan, oh ini mana yang asirnya, mana yang airnya, tidak bisa lagi, karena sudah bercampur. Ini namanya mukhalid. Asir, sabun, sampo, gula, teh, dan lain sebagainya. Mujawir, adapun mujawir, maka lanya dihilangkan. Dahlah, daripada nulis lagi, tinggal lanya dihilangkan. Ma yumkinu fasluhu minal ma'i, atau ma yatamayyazu fi ra'yil ain. Contohnya apa ini? Contohnya al-ud. Al-ud atau as-sondal. Ud atau sondal itu mujawir. Tayyib. Lah mujawir ini yumkinu faslu, bisa diambil. Yatamayyaz fi ra'yil ain, bisa dibedakan, ini airnya, ini barangnya. Contohnya pa'ud. Ada air 1 gelas, kamu masukkan 1 batang gaharu atau sondal, atau 1 batang cendana. Bahasa Arabnya sondal, bukan sendal ini ya, sondal. Kamu masukkan, kamu biarkan selama 10 hari misalnya. Setelah itu kamu ambil lagi kayunya. Kamu dapati ternyata air tersebut baunya sudah wangi. Berarti berubah salah satu apa? Sifatnya. Berubahnya dengan mujawir atau dengan mukhalid? Mujawir. Suci mensucikankah apa tidak? Tidak suci, tidak mensucikan. Suci dan mensucikan. Kenapa? Taghayyurnya bukan bil mukhalid tapi bil mujawir. Nah, ini. Kecuali idza tahallala minhu syai', kecuali kalau ada yang terurai darinya. Kayunya ada yang melebur di situ. Berarti bukan lagi mujawir tapi apa? Mukhalid. Ini. Minat tahirat, berubahnya dengan sesuatu yang suci. Kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis, nanti masuk pada bagian yang berikutnya. Wa yastagni anhul ma, yastagni anhuma, bisa dihindari oleh air. Bisa dihindari oleh air. Apa maksudnya bisa dihindari oleh air? Ada perubahan yang sama sekali memang tidak bisa dihindari oleh air. Seperti kama idza taghayyara bi khilafi ma taghayyara bituli muks.
au bimaqarrihi au mamarrihi. Ini berbeda kalau berubah salah satu sifatnya dengan perubahan yang banyak, dengan campuran benda yang suci, tapi tidak bisa dihindari. Contohnya apa? Air kamu diamkan, kamu punya kolam, kamu biarkan selama 5 tahun, tidak kamu bersihkan. Apa yang akan terjadi? Pertama, apakah warnanya berubah? Berubah. Yang kedua, baunya berubah, rasanya berubah. Tapi itu perubahan yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, bimaqarrihi, air hujan. Misalnya berada di lewat di sebuah daerah, lalu mengalir di daerah tersebut. Ini makar atau mamar. Kalau kita lihat di sungai, airnya warnanya apa itu? Coklat. Kenapa turun dari hujan warna coklat? Apa begitu sampai di bumi lalu warnanya coklat? Sampai di bumi karena apa itu? Lewat mana? Lewat selokan. Selokannya terbuat dari tanah, akhirnya tercampur dengan tanah, warnanya menjadi apa? Coklat. Ini makar dan mamar. Berarti hukumnya tetap apa? Suci dan mensucikan. Perubahan yang tidak bisa dihindari. Namanya air butuh tempat. Kalau berubah dengan tempatnya atau tempat lewatnya, oh berarti perubahan tersebut tidak mempengaruhi tuhuriyatul ma'. Berarti tetap suci dan mensucikan. Berbeda kalau yastagni anhu ma', bisa dihindarkan, kan bisa dihindarkan, memang sengaja kamu masukkan. Air kamu kasih teh, kamu kasih sirup, kamu kasih gula, kamu kasih sabun. Itu aslinya al-ma'u fi ghina anhu. Air tidak membutuhkan itu. Nah, yang seperti itu namanya air al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Yang terakhir ma'un najis. Ma'un najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, air yang kemasukan najis. Wa huwa duna kullataini, sedangkan dia kurang dari 2 kullah. Au kana kullataini, atau sudah 2 kullah, fataghayyara walau yasiran fataghayyara walau yasiran. Yang keempat adalah ma'un najisun, artinya ma'un mutanajjisun, air yang terkena najis. Ada 2 surah, ada 2 model. Model yang pertama, alladzi halat fihi najasah wa kana qalilan, terkena najis sedangkan airnya berapa? Sedikit, kurang dari 2 kullah. Hadza taghayyara aw lam yataghayyar, hadza yanjus. Mau berubah tidak berubah langsung najis. Ada air 1 ember kena darah kamu. Kamu ada darah, kamu masukkan ke air tadi itu. Cuci. Airnya menjadi air mutanajis. Meskipun tidak amis. Meskipun baunya tidak merah, warnanya tidak merah. Au kana kullatain au kana katsiran kullatani fa aktsar fataghayyara. Berubah dengan najis tersebut meskipun perubahannya sedikit. Artinya apa? Idza kana al-ma'u kullataini fa aktsar. Kalau air 2 kullah atau lebih, tsumma halat fihi najasah wa lam yataghayyar, kemasukan najis, lalu tidak berubah sifatnya, suci mensucikan atau mutanajis? Suci mensucikan. Maka kesimpulannya bagian yang keempat ini dilihat. Airnya sedikit atau banyak. Patokan sedikit atau banyak pakai apa? Kullatan. 2 kullah. Kalau 2 kullah ke atas banyak. Kurang dari 2 kullah sedikit. Bedanya apa banyak dan sedikit? Kalau sedikit mas, sekedar ketetesan najis saja, meskipun tidak berubah langsung menjadi air apa? Mutanajis. Kalau banyak, maka tidak akan menjadi mutanajis kecuali kalau berubah apanya?
sifatnya. Air satu kolam, ketetesan satu darah, satu tetes darah. Tidak ngaruh di sifatnya. Suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah meskipun sedikit, nah, ini bedanya sama yang ketiga tadi. Kalau berubah meskipun sedikit, maka statusnya menjadi air yang mutanajis. Wal kullatani khamsumi'atu ritlin bagdadiyin takriban fil ashah. Kullatan itu 500 rotel Baghdad kurang lebih fil ashah. Takriban fil ashah berarti muqabilul ashah tahdidan. Jadi dalam fikih itu ada takriban, ada apa? Tahdidan. Takriban contohnya ini. Takriban contohnya ini. Takriban lagi contohnya apa? Sinul haid. Sinina takriban. 9 tahun takriban. Lawannya tahdidan. Tahdidan. Contohnya tahdidan ya sinnul bulu. 15 itu ada yang bilang tahdidan, ada yang bilang takriban. Terus apa lagi? Nisab, zakat itu tahdidan. Kurang dikit saja tidak wajib zakat. Kurang dikit saja belum balik, itu tahdidan. Nah, ini dia. Hadza huwa. Tayyib, iqra'u. Man ladaihi su'al falyas'al.